Hadis Nabi SAW, "Idza balaghal ma'u qullataini fa innahu la yanjus." Apabila air sampai kepada 2 kullah, maka dia tidak najis. Ini umum. Airnya sudah sampai 2 kullah. Ya. Ini tidak najis. Berlawanan dengan hadis, "Al-ma'u la yanjisuhu syai'un illa ma ghuriba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi." Air itu berarti sini tidak ceritakan tentang sampai 2 kullah atau tidak 2 kullah. Ya. Hadis ini tidak menceritakan sampai 2 kullah atau tidak 2 kullah. Air itu tidak akan bernajis sesuatu kecuali apabila dikalahkan atas baunya, rasanya dan warnanya. Nah, maka di sini bagaimana caranya? Mengkhususkanlah yang umum dari tiap-tiap sesuatu. Yang pertama, mengkhususkan 2 kullah atanya umum, yaitu yang berubah. Jadi kalau begitu, yang 2 kullah yang umum ini berubah atau tidak berubah. Yang 2 kullah berumur apa dia, yang berubah atau tidak berubah, maka dia tidak najis. Dia kata begitu. Yang 2 kullah dikhususkan. Watan yang kedua mengkhususkan kepada benda yang berubah. Di qullataini wa madunahuma dikhususkan kepada yang berubah. Maknanya yang berubah pada yang 2 kullah dan yang di bawahnya. Maka dikhususkanlah keumuman yang pertama dengan kekhususan hadis yang kedua, sehingga kita hukumkan air yang 2 kullah akan bernajis dengan berubahnya warna, bau dan rasa. Nah, dasar tadi itu kan air 2 kullah tidak akan pernah berubah. Maknanya air 2 kullah tidak akan bernajis, sama ada berubah atau tak berubah. Kan begitu. Tapi apabila kita khususkan keumumannya dengan hadis yang kedua, maknanya kalau 2 kullah ini berubah baunya, maka bernajis dia. Kemudian bagian yang keduanya dikhususkan keumuman yang hadis yang kedua dengan kekhususan yang pertama, sehingga kita hukumkan di bawah 2 kullah sama ada berubah atau tidak berubah. Di bawah 2 kullah sama ada dia berubah atau tidak berubah, itu dikatakan najis walaupun dia tak berubah. Paham? Jadi mana situ umumnya, mana situ khususnya. Yang umum ini dikhususkan kepada yang nomor 2 khusus. Yang khusus sana mengkhususkan yang umum pada hadis yang kedua. Paham tidak? Pada akhirnya datanglah natijah, kesimpulan, air kalau dia 2 kullah ya berubah bernajis, tak berubah tak bernajis. Air kalau tidak sampai 2 kullah tidak berubah dia bernajis, berubah dia juga bernajis. Paham? Dan yang kedua yang tidak mungkin kita kumpulkan dan tidak mungkin kita khususkan adalah hadis Nabi, "Man baddala dinahu faqtuluh." Siapa yang menggantikan agamanya, maka hendaklah kamu bunuh. Kalimat man ini umum. Karena man apa itu? Sudah kita bacakan kalimat man, ma itu umum. Jadi siapa saja yang menggantikan agama atau murtad, maka dia itu dibunuh. Sementara datang hadis Nabi yang mengatakan Nabi itu melarang membunuh perempuan. Naha an qatlin nisa, Rasulullah melarang membunuh perempuan. Padahal perempuan ini termasuk man. Termasuk apa? Man. Kan man itu laki perempuan masuk aja. Ya. Jadi kalau begitu, apakah keumuman laki-laki dan perempuan tadi itu dikhususkan dengan perempuan? Maka dikatakan yang pertama umum bagi laki-laki dan perempuan dalam ketika waktu riddah.
laki dan perempuan kalau dia murtad wal'iyadzubillah dibunuh sama laki atau perempuan. Sebelum itu dimintakan kepada dia apa? Taubat dahulu 3 hari, terus syahadat. Tidak mau, dibunuh. Siapa bunuhnya? Pemerintah. Nah ini, ya, agar apa? Jangan seenak-enaknya saja tukar-tukar agama. Agama bukan pakaian. Udah. Tambah lagi sekarang ini kaum liberal, makin menjadi-jadi. Oh, sama agama itu sama aja, Tuhan satu. Agama semuanya sama. Ini hati-hati pancingan liberal ini ya. Sementara hadis yang kedua itu adalah khusus bagi perempuan dalam waktu perang. Yang awal pertama bagi laki-laki dan perempuan khusus dengan ahli riddah. Yang kedua hadisnya khusus untuk perempuan pada waktu perperangan atau murtad. Maka benda tersebut menjadi ta'aruf. Apakah perempuan yang murtad itu dibunuh atau tidak dibunuh? Disebabkan oleh kata-kata Nabi, naha an qatlin nisa. Ya. Maka ulama mentarjihkan perempuan yang murtad dibunuh juga. Walaupun di sana ada pendapat yang mengatakan tidak dibunuh tapi dipenjara, tapi pendapat yang rajih dan saya lebih mengapain? Saya lebih memilih ini karena sekarang perempuan bukan perempuan yang dulu. Perempuan yang dulu hanya bersenjatakan air mata. Tapi sekarang wanita-wanita sekarang ini lebih dahsyat dari pria. Betul tidak? Ketika dia berdiri menjadi seorang pemimpin dan akal otaknya itu murtad, maka dia akan mampu memurtadkan orang banyak. Maka tengoklah sekarang ini di Malaysia ada banyak kaum-kaum murtad, kumpulan murtad yang dipimpin oleh perempuan. Betul tak? Datang lagi kaum liberal. Itu biasa aja, itu relax aja, kenapa? Itu dia. Bahaya itu kaum-kaum liberal. Jadi kita bermusuhan dengan mereka, ya. Jangan ikut-ikutan, karena saya dengarkan sebagian daripada universiti ada pikiran-pikiran mereka yang liberal. Seperti saya pergi ke UIA Kuantan, dapati sebahagian mereka orang-orang liberal yang uangnya lebih banyak daripada kita ni. Mereka punya suntikan duit, namanya pun daripada Paman Sam atau Eropah dan sebagainya. Kaya lah dia, betul tidak? Tapi dia sudah menjual agamanya. Sudah selesai dah. Ada lagi benda yang sangat kurang kita buatkan di sini. Torik bagaimana caranya para ulama-ulama. Ini maaf, tunggu sabar dulu sebentar ya. Agar besok kita masuk pada bab ijma' langsung. Ini cara. Sebagaimana saya katakan selama ini, dalam usul fikih terjadi 2 bahagian. Pertama, torik ahli Hanafiyah. Yang kedua, torik Syafi'iyah. Torik Hanafiyah ini dia sendiri. Torik Syafi'iyah ini tergolong daripada mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dari cara torik Syafi'iyah dengan torik Hanafiyah berbeda. Nah, apabila terjadi perbedaan pendapat antara mereka ta'aruf dari dalil, kita akan lihat bagaimana Hanafi menanggapinya. Saya akan membuatkan Hanafi dulu sampai ini, ya. Sebab itu dalam pilihan bahasa ini, kalau anda mazhab Hanafi, maka anda akan mempelajari usul fikih Hanafi. Tapi kalau anda orang mazhab Syafi'i atau Maliki atau Hambali, maka anda akan mempelajari usul fikih Syafi'i. You know? Understand? Yes. Begitu loh.
kita lihat perbedaan Hanafiyah dan Syafi'iyah. Syafi'iyah dan Hanafiyah. Hanafiyah akan mendahulukan nasab. Ya, Hanafiyah akan mendahulukan nasab. Dengan makna apabila ada hadis Nabi yang bertaaruf berlawanan keduanya, maka mereka mesti melihat mana dahulu mana belakangan. Mana yang dahulu mana belakangan. Yang dahulu itu dimasuk, yang belakangan dia apa? Nasir. Nah, kalau sudah dapat, baru mereka akan datang kepada tarjih. Ditarjihkan di antara keduanya, mana menguatkannya. Kalau tidak dapat ditarjihkan dengan pentarjihan, maka baru dijamakkan keduanya. Jamak taufik di antara lafaz keduanya supaya jangan berlawanan. Tak mampu juga untuk dijamakkan, turun kepada permasalahan, kedua-duanya digugurkan menjadi dalil dan diambil dalil yang lain di bawah daripada martabat dalil tersebut. Paham? Paham tidak? Ini berbeda dengan mazhab Syafi'i yang lebih dahulu mengumpulkan. Setelah itu di sini kita lihat mazhab Syafi'i ini lebih baik dibandingkan daripada Hanafiyah. Dia kata apabila ta'aruf keduanya disatukan dahulu. Ya, disatukan, jangan sampai berlawanan. Coba kamu satukan keduanya. Nah, coba satukan pertama kali. Tak mampu untuk menyatukannya, maka akan tarjih. Ditarjihkan dengan dalil-dalil tarjih. Ini bab khusus masalah tarjih, ya. Baru masuk kepada masalah kalau tak mampu ditarjihkan, masuk ketiga, menasahkan salah satu dua dalil. Kalau kamu tahu tarikhnya, mana dahulu mana belakangan. Kalau tidak mampu mengetahui mana tarikhnya, maka kedua-duanya digugurkan menjadi dalil. Di sini kita akan melihat, ya, yang pertama dengan pertama berbeda. Hanafiyah mendahulukan nasab, sementara Syafi'iyah mendahulukan jam. Yang kedua sama, Hanafiyah menjadikan poin tarjih sebagai poin yang kedua, yang Syafi'iyah juga menjadikan tarjih sebagai poin yang kedua. Yang ketiga pula, ya, Hanafiyah menjadikan jam'u wa taufik sebagai poin yang ketiga, sementara Syafi'iyah menjadikan nasab sebagai poin yang ketiga, dan yang keempat sama-sama poinnya, yaitu kedua-duanya adalah gugur sebagai dalil karena tidak mampu untuk mentarjih, tak mampu untuk mengetahui mana awal mana akhir sehingga tak tahu nasikh mansukh dan sebagainya. Dengan begitu berakhirlah insyaallah taala pembahasan tentang masalah ta'aruf apabila berlawanan dua dalil. Mudah-mudahan kamu paham walaupun sedikit, ya. InsyaAllah ta'ala akan datang insyaAllah biiznillah kitab Al-Ijma'. Wallahu a'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'al kufi unta wa zakar. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmi la yanfa' wa qalbi la yakhsha' wa 'amalu la yurfa' wa du'a'u la yusma' wa 'ayn la tadma'. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bagi yang ada pertanyaannya boleh nanti kawan-kawan yang nak pulang silahkan. Bagi ada yang bertanya saya akan duduk sedikit daripada berapa mak waktu. Mana tahu ada yang tidak faham. Ya, 4 Hanafiyah. 5 dunahuma di bawah daripada derajat dalil tersebut. Cari dalil baru dia. Tinggal ijma', qiyas, akhbar, kemudian ijtihad, ya. Insyaallah.
apa? Kata Waraqat, Syarah Waraqat Imam Al-Mahalli. Syarah Waraqat Imam Al-Mahalli ada Hasyiahnya karangan Imam Syekh Ahmad Khatib Al-Mankabawi. Nama kitabnya ini juga syarah ini. Ini Mahalli juga mensyarahkan. Tapi ini kitabnya dijual banyak di Mesir. Di sini wallahu alam saya enggak tahu apa dia. Yang ini Imam Syekh Wahbah Zuhaili, Syekh Wahbah Zuhaili punya. Dia tidak pakai matan, dia tulisan gitu saja ngumpul. Kalau ini syarah daripada Waraqat. Hasyiah tadi, hasyiahnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kalangan hasyiah Syekh Ahmad apa ini? Kadang-kadang disebutnya Hijawi. Sebutkan ini Hasyiah Khatib saja. Padahal bukan begitu. Dia pikir Khatib Ahmad Khatib Al-Baghdadi. Apa namanya itu? Salah hasyiah daripada Waraqat. Itu Al-Mahalli itu punya apa? An-Nafahat ala Syarhil Waraqat. An-Nafahat ala Syarhil Waraqat karangan Syekh Ahmad Khatib Al-Mankabawi. An-Nafahat ala Syarhil Waraqat Ahmad Khatib Al-Mankabawi. Ada pertanyaan lain? Mau pulang?